Selanjutnya, kalau tidak salah hari ini seharusnya pertemuan ke-14 ya saudara-saudara, betul? Karena ibu tidak bisa mengakses Simari, tadi disampaikan bahwa gangguan begitu ya. Sehingga ibu pun tidak bisa mengakses membuka ya. Nanti ibu buatkan daftar hadirnya ya. Jika sudah bisa ibu bukakan daftar hadirnya. Nanti yang tidak hadir mohon diinformasikan ke ibu ya, Fatimah Amanda. Ya ibu. Kalau tidak salah ini pertemuan ke-14 ya Amanda? Iya betul ibu. Ya, berarti di minggu depan itu ya saudara-saudara, penelitian kalian nanti sudah rampung, artikel kalian itu sudah rampung semua, sudah selesai ya. Karena di minggu depan itu adalah pertemuan ke-15. Di pertemuan ke-16-nya nanti kita UAS ya. Itu kebiasaannya kada kodi. Tapi karena libur ya, tanggal merah, bisa saja nanti ibu berikan waktu sampai kalian 2 minggu untuk merampungkan itu ya. Tapi itu masuk ke pertemuan 15 ya. Kan kita ada waktu libur bukan 2 minggu, maksudnya di 2 minggu berikut ini kan ya, 2 minggu berikutnya ini kan selalu tanggal merah gitu ya. Minggu depan kenaikan Isa Masih atau cuti bersama ya. Lalu minggu depannya itu adalah hari raya Idul Adha. Nah, bisa saja ibu berikan tambahan waktu sampai selesai hari raya Idul Adha itu, kumpulkan, setelah itu kita langsung UAS ya. Ibu beri waktu ya 2 minggu di waktu libur itu kalian untuk menyelesaikan. Nanti di 2 minggu itu kalian masukkan di Simari ya, perkembangan ini juga nanti dimasukkan di Simari e-learning ya. Nanti ibu informasikan ke Amanda. Baik, cukup ya untuk kelompok 1, karena memang ibu yakin materi kelompok 1 ini sebenarnya sangat mudah dicari. Mereka paling aman gitu ya untuk mencari literatur, karena pasti banyak pembahasan mengenai pembelajaran abad 21. Selanjutnya kelompok 2. Mahdi, siapa ya? Lain. Ibu. Lain, Bu. Iya. Nggih. Lah, ya. Bisa langsung dimulai kak Bu? Langsung gas. Langsung aja Bu. Nggih. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan artikel yang akan kami ambil. Gini aja. Terlihat jelas. Nah, ini artikel yang kami ambil berjudul Pendekatan dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, Tinjauan Literatur untuk Meningkatkan Kualitas Guru. Nah, mengapa kami mengambil judul ini? Karena untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pendekatan whole language, pendekatan komunikatif, pendekatan tematik, dan pendekatan konstruktivisme. Nah, sehingga artikel ini bisa mempermudah guru untuk memilih pendekatan yang sesuai saat mengajar gitu. Dan artikel ini juga dapat digunakan guru untuk mengetahui tantangan di setiap pendekatan gitu. Karena setelah membaca artikel ini, guru bisa tahu kekurangan dalam suatu kegiatan mengajar gitu. Nah, rumusan masalah yang kami ambil itu bagaimana kelebihan dan kekurangan pendekatan whole language, komunikatif, tematik, dan konstruktivisme, dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pendekatan whole language, komunikatif, tematik, dan konstruktivisme. Nah, selanjutnya untuk penjelasan 8 artikel yang kami ambil itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ada artikel yang ditulis tahun 2021. Penulisnya Iketut Suparya dengan judul
Penerapan pendekatan whole language dalam pengembangan kemampuan berbahasa Indonesia siswa sekolah dasar. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian, pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat sekolah mencakup kemampuan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Pendekatan whole language mengintegrasikan semua aspek bahasa secara utuh dan menyenangkan. Pembelajaran tidak dilakukan secara terpisah, melainkan dilakukan secara terpadu. Setelah menerapkan pendekatan tersebut, hasil belajar bahasa Indonesia siswa mengalami peningkatan dengan rata-rata nilai sebelum penerapan pendekatan whole language adalah 76,75 dan setelah penerapan meningkat menjadi 80,25. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan whole language efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua ada artikel yang ditulis oleh Arahmana Balista, Mudzanatun, dan Dwi Nuvitalia tahun 2023 dengan judul Penerapan Pendekatan Whole Language dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia, Komponen Silent Reading menggunakan media cerita rakyat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan whole language di SD Negeri 1 Protomulyo berhasil meningkatkan kemampuan membaca siswa dan pemahaman siswa terhadap teks bacaan. Meskipun pendekatan ini berhasil, tetapi masih terdapat kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman siswa karena waktu membaca yang singkat. Masih ada siswa yang kurang suka membaca dan berpikir membaca adalah hal membosankan. Hal ini berdampak pada minat baca siswa yang rendah sehingga siswa tersebut tidak mampu memahami isi bacaan. Artikel yang ketiga ditulis oleh Ati Hidayati tahun 2018 dengan judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Pendekatan Komunikatif Kelas 5 SD Padurenan 2 di Bekasi tahun pelajaran 2016-2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK atau Action Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 30 siswa berhasil mencapai target yang ditentukan. Dengan rata-rata keterampilan berbicara pada siklus 2 mencapai 78,60. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam keterampilan berbicara siswa setelah menerapkan pendekatan komunikatif. Penelitian ini memberikan bukti bahwa pendekatan komunikatif efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa di kelas 5. Baik, artikel selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya artikel yang ditulis oleh Ken Tarsih, Rabawati, Muhammad Sutama, dan Muhammad Gosong dengan judul Penerapan Pendekatan Komunikatif dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Siswa Kelas 11 SMK Negeri 1 Denpasar. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dalam pembahasan menunjukkan bahwa penerapan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 11 SMK Negeri 1 Denpasar telah dilakukan dengan baik. Materi pembelajaran ini juga tidak hanya disampaikan secara teori, tapi lebih menekankan pada penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Proses pembelajaran berlangsung secara interaktif, menyenangkan, dan mampu mendorong siswa menjadi lebih kreatif, mandiri, dan percaya diri dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Namun, di pendekatan ini, guru juga menghadapi beberapa kendala, seperti masih ada siswa yang malu berbicara, belum lancar dalam menyampaikan pendapat, penggunaan bahasa yang kurang sesuai kaidah, serta keterbatasan waktu karena sistem pembelajaran bergilir antara sekolah dan dunia industri. Kemudian,
Judul selanjutnya itu yang ditulis oleh Devi Chandra Puspitasari, Sutardi, dan Mustafa dengan judul Efektivitas Pembelajaran Berbicara Materi Cerita Rakyat Roro Jonggrang dengan Pendekatan Konstruktivisme bagi siswa kelas 6 SDN 2 Wates Winangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran berbicara dengan materi cerita rakyat Roro Jonggrang terbukti efektif meningkatkan keterlibatan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat dari beberapa indikator. Pertama, hasil angket menunjukkan bahwa 84,6% siswa memberikan respon positif, seperti merasa tertarik dan nyaman dengan metode pembelajaran yang digunakan. Kedua, dari segi hasil belajar, 11 dari 13 siswa berhasil mencapai kriteria ketuntasan minimal dengan nilai rata-rata kelas 77,3. Ketiga, observasi terhadap aktivitas guru menunjukkan kategori sangat baik dengan persentase 77,8%, yang berarti guru telah menjalankan tugasnya dengan optimal. Secara keseluruhan, pendekatan konstruktivisme mampu menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, dan bermakna. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam pembelajaran berbicara di sekolah dasar. Kemudian, judul yang kedua yaitu upaya meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan model pembelajaran konstruktivisme yang ditulis oleh Senia Cawati Anastra, Cerianing Putri Pratiwi, dan Erna Altina. Metode yang digunakan penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian model pembelajaran konstruktivisme secara bertahap melalui 2 siklus berhasil meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 4 SDN 1 Demangan. Siklus pertama menerapkan tahap belajar konstruktivisme, yaitu aktivasi pengetahuan awal, eksplorasi, restrukturisasi, aplikasi, dan refleksi. Meskipun siswa menunjukkan antusiasme dan ada peningkatan kreativitas, beberapa siswa masih kesulitan menyelesaikan tugas dan kegiatan pembelajaran dinilai belum cukup kreatif. Berdasarkan refleksi itu, siklus kedua dilakukan dengan revisi, yaitu kegiatan ditambah lebih bervariasi dan menarik, waktu pengerjaan ditambah, serta penilaian dibuat lebih beragam. Hasilnya terjadi peningkatan kreativitas yang signifikan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karena ini tuh bacanya yang panjang. Baik, selanjutnya penelitian artikel 7 yang diteliti oleh Yohana Nono BS pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Pembelajaran Tematik untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas 2 SDK Naumulu. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek dari pendekatan penelitian ini menggunakan 31 siswa kelas 2 SDK Naumulu. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran tematik berhasil meningkatkan prestasi belajar peserta didik, terutama pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, di mana data dikumpulkan melalui tes, observasi, dan wawancara. Terdapat 3 tes yang dilakukan, seperti pretest sebelum tindakan, post-test siklus 1, dan post-test siklus 2. Pada pretest, ketuntasan peserta didik mencapai 35,48% dengan 11 orang yang belum tuntas. Setelah penerapan pembelajaran tematik, hasil post-test siklus 1 menunjukkan peningkatan ketuntasan menjadi 51,61% dengan 16 orang tuntas. Pada post-test siklus 2, ketuntasan peserta didik meningkat lebih jauh, mencerminkan efektivitas metode ini dalam meningkatkan hasil belajar.
Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengalaman belajar yang kaya dan keterkaitan antara berbagai mata pelajaran yang membantu peserta didik memahami konsep secara lebih mendalam dan bermakna. Dengan pendekatan ini diharapkan potensi setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Dan penelitian terakhir oleh Dudu Suhandi Saputra, Yuyu Yuliati, Budi Febrianto, Devi Apriyuni Yunanda dengan judul pendekatan tematik model integrated pada pembelajaran membaca pemahaman di kelas 6 sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui hasil belajar siswa sebanyak 20 orang. Hasil penelitian ini yang menggunakan pendekatan tematik model integrated menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas 6 di SD Negeri Cibentar 3. Penelitian ini dilakukan dalam 3 siklus tindakan kelas dan setiap siklus menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam hasil belajar siswa. Pada siklus pertama, tingkat ketuntasan siswa mencapai 65%, kemudian meningkat menjadi 75% pada siklus kedua dan mencapai 90% pada siklus ketiga. Rata-rata, nilai siswa juga meningkat secara bertahap dari 69,8 pada siklus pertama menjadi 75,7 pada siklus ketiga. Penerapan pendekatan tematik model integrated yang memadukan beberapa mata pelajaran melalui tema dan melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran berhasil menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan bermakna. Hal ini berdampak positif terhadap antusiasme siswa dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam membaca pemahaman. Nah, itulah. Iya, Bu, selesai. Kaja. Tanggal. Iya, Ibu ambil alih ya, Rian. Baik, lihat kelompok 2 itu banyak mengambil dari penelitian PTK ya, artinya memang mengambil langsung dari sumber penelitiannya ya. Dan PTK ini biasanya itu guru ya, guru tuh wajib penelitiannya berupa PTK, dan kalau dalam dunia perkuliahan itu dilakukan oleh anak-anak PGSD ya, makanya dilihat penelitiannya itu pasti hasilnya dari hasilnya itu pasti di SD ya. Tapi tidak mengapa karena Ibu juga tidak membatasi, walaupun sebenarnya kita bahasa Indonesia itu lebih sering penelitiannya di SMP dan SMA ya, tapi Ibu tidak mempermasalahkan itu. Ke atas, Rian, yang mau Ibu beri masukan adalah mengapa di alasan kalian menyebutkan ya untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari pendekatan whole language, komunikatif, tematik, dan konstruktivisme, padahal ada banyak pendekatan-pendekatan yang lain. Karena itu terkait materi bukan Ibu. Mengapa di sini kalian memaparkannya seperti itu? Untuk mengetahui alasan kalian memilih judul ini untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari whole language, komunikatif, tematik, dan konstruktivisme. Padahal ada banyak pendekatan-pendekatan yang lain. Mengapa hanya 4 ini? Baik, Ibu. Mengapa kami mengambil 4 pendekatan itu? Jadi 4 pendekatan itu pernah kami bahas saat presentasi, Ibu. Jadi kami memilih 4 pendekatan tadi. Oh iya. Baik. Berarti nanti di artikel itu diargumenkan dengan lebih lebih Guru yang belum argumentatif ya. Jadi nanti di latar belakang kalian tidak bisa langsung menyebutkan ya, latar belakang ini ke whole language, komunikatif, tematik, dan konstruktivisme ya. Nanti dipaparkan
penelitian ini sebenarnya ada banyak berbagai pendekatan, tapi penelitian ini menekankan pada whole language, komunikatif, tematik, dan konstruktivisme. Nah, itu nanti kalian paparkan, uraikan alasannya mengapa, ya. Bisa jadi misalnya dari hasil dari pencarian kalian mengenai artikel literatur review, begitu ya. Paling banyak misalnya penggunaan pendekatan yang diterapkan di dalam pembelajaran itu ada whole language, komunikatif, tematik, dan konstruktivisme, sehingga kalian memilih fokus pada 4 hal itu misalnya. Jadi nanti kalian paparkan mengapa hanya 4 ini saja, gitu ya. Padahal ada banyak alasan ya yang lain. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Itu saja ya dari Ibu untuk kelompok 2 ya. Untuk reviewnya itu sudah lumayan ya. Jadi banyak penelitian yang langsung lapangan, jadi menerapkan langsung berupa PTK ya, langsung ke sumbernya maksud Ibu. Ya. Silakan ditutup, lanjut kelompok 3. Terima kasih Ibu. Kembali kasih. Kelompok berapa lagi? 3 ya? Ada katanya Kelompok saya. Aku Rian pertama semalam. Pesawat woy. kelompok 3 di Persikta 15.30. Ini buat bagus kan? Ada di draft dosen. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, paparkan jangan dibaca. Kalau dibaca pasti lama ya. Paparkan saja. Apa intinya? Ya, Bu. Di sini kami mengambil judul penelitian faktor-faktor penentu keberhasilan proses belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini anggota kami ada Ikram Anwar Ramadhani, saya Rehna Zakira, dan Yuwana. Lalu selanjutnya latar belakang kepada Yuwana dipersilakan. Mengetahui. Baik, latar belakang bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran inti yang memiliki peran strategis dalam pembentukan kemampuan literasi, berpikir kritis, komunikasi peserta didik. Dalam konteks pendidikan dasar hingga menengah, mata pelajaran ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penguasaan bahasa, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter serta pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan proses pembelajaran bahasa Indonesia menjadi aspek penting yang harus dicapai dalam sistem pendidikan nasional. Namun dalam praktiknya, pembelajaran bahasa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kendala-kendala tersebut berasal dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dari sisi internal, peserta didik seringkali mengalami rendahnya motivasi belajar, kurangnya minat, serta kebiasaan belajar yang tidak efektif. Sementara itu, dari sisi eksternal, kendala muncul dalam bentuk metode pembelajaran yang monoton, keterbatasan fasilitas pendukung, dan lingkungan belajar yang kurang kondusif. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor belajar bahasa Indonesia. Baik, terdengar dan lingkungan mendukung proses pembelajaran bahasa di kelas. Terus mengetahui bahasa Indonesia masih rendah dan sejauh mana hal tersebut mempengaruhi hasil belajar mereka. Terus, apakah strategi pembelajaran yang digunakan di kelas sudah mencerminkan pendekatan kognitif dan mampu melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar? Yang terakhir itu,
bagaimana pengaruh kombinasi faktor internal dan eksternal terhadap keberhasilan belajar bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raihana Jakira. Baik, di sini kami mengambil beberapa penelitian, yaitu yang pertama ada penelitian oleh Syarifuddin dan Muhammad Robi Iskandar pada tahun 2022 yang berjudul Problematika Proses Pelaksanaan Belajar Bahasa Indonesia Tingkat SMP atau MTS. Nah, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk menggali permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia di SMP MTS secara mendalam. Nah, hasil penelitian ini mengungkapkan problematika pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP MTS yang dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi rendahnya motivasi belajar siswa, serta sikap malas mereka, dan juga pengaruh kondisi keluarga. Lalu, faktor yang eksternalnya ini mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, serta perubahan kurikulum yang membingungkan, juga metode pengajaran yang kurang tepat, serta lingkungan sosial sekolah yang kurang mendukung. Nah, problematika ini berdampak pada efektivitas pembelajaran dan membutuhkan penanganan terpadu dari sekolah, guru, dan orang tua untuk bisa meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, lalu penelitian yang kedua yaitu oleh Iputu Artawan, Niwayan Arini, dan Desak Putu Parmiti pada tahun 2019. Nah, penelitian mereka berjudul Pengaruh Pendekatan Saintifik Proses Mengomunikasikan dalam Model Time Token terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain post-test only control group, yaitu membandingkan hasil belajar dua kelompok siswa setelah perlakuan tanpa pretest, yaitu sampelnya adalah siswa kelas 4 SD Gugus Buleleng. Nah, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pendekatan saintifik khususnya pada tahap mengomunikasikan dalam model pembelajaran time token secara signifikan bisa meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa tersebut. Nah, hasil uji T menunjukkan bahwa kelompok siswa yang menggunakan pendekatan ini memperoleh nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Nah, selain untuk meningkatkan hasil belajar, model time token juga bisa mendorong partisipasi aktif oleh siswanya, yaitu bisa juga mengurangi dominasi oleh beberapa siswa, nah serta bisa melatih kemampuan berbicara dan berani dalam menyampaikan pendapat. Lalu, penelitian yang ketiga yaitu oleh Abdul Talib pada tahun 2019. Penelitiannya berjudul Pendekatan Keterampilan Proses dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini menggunakan PTK 2 siklus di SMK Ma'arif Makassar dengan menerapkan pendekatan keterampilan proses untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini secara signifikan bisa meningkatkan keterlibatan dan aktivitas belajar siswa. Nah, ini melalui berbagai keterampilan seperti mengamati, mengklasifikasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Nah, siswa lebih aktif dan kritis dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal ini bisa berdampak positif pada pemahaman materi dan keterampilan berpikir siswa setelah 2 siklus penelitian tindakan kelas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 95% siswa berhasil mencapai ketuntasan belajar yang menandakan peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Nah, selain itu, pendekatan ini juga membentuk sikap siswa yang lebih percaya diri dan mandiri sehingga tidak hanya hasil akademik yang meningkat, tetapi juga perkembangan karakter siswa dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, mohon maaf. Baik, selanjutnya ada Rahman Dwi Yunianta
pada tahun 2023. Judul artikel faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia pada siswa sekolah dasar di Papanewon, Gundong, Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode ex post facto. Penelitian mengumpulkan data dalam bentuk skor dan nilai tanpa memberi pengakuan maupun pengendalian pada variabelnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi belajar, kondusifan lingkungan, dan fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SD di Papanewon, Gundong, Bantul. Secara parsial, ketiga faktor tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap nilai belajar siswa. Motivasi yang tinggi, lingkungan yang mendukung, serta fasilitas yang memadai terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya ada Reni, Maulina, dan Solihun pada tahun 2021. Judul artikel analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa pada siswa kelas 4 SD Muhammadiyah Gajaran Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai jenis penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi minat, bakat, motivasi, dan cara belajar. Sebagian siswa memiliki minat dan motivasi yang baik dalam mempelajari pelajaran bahasa Indonesia, khususnya pada materi membuat dan membaca puisi. Baik, Ibu kami Ribu. Ya. Coba Kenapa gini banget? Kocak. kan kita lagi fokus pembelajaran. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita harus presentasi, harus fokus. Dia, Ibu minta maaf, Bu, hanya pertawaan buat yang potong tertawa juga. Ya, Yuwana bergeser kalau merasa terganggu. Minta maaf Ibu. Silakan lanjutkan. Minta maaf, Ibu. Ya, Boleh lanjut ya Bu? lanjut. Baik, selanjutnya ada penelitian oleh Durah Mawaddah Sirepar dan Edi Saputra pada tahun 2021. Penelitian ini berjudul Pengaruh Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang memakai kajian distribusional dan padan untuk menjelaskan pengaruh disiplin belajar terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Penelitian ini menjelaskan tentang kedisiplinan seperti macam-macam disiplin, fungsi disiplin, dan aspek kedisiplinan yang mendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar bahasa Indonesia. Pengaruh signifikan antara disiplin dan motivasi belajar juga secara bersamaan memengaruhi prestasi belajar bahasa Indonesia siswa. Selanjutnya ada penelitian dari Mita Yuliana, Jamaluddin Ahmad, dan Yulia Maftuhah Hidayati tahun 2022. Penelitian ini berjudul Peningkatan Minat Belajar Bahasa Indonesia melalui model pembelajaran Project Based Learning pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian
tindakan kelas dengan siklus PTK model Kurt Lewin untuk mengetahui minat belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 SD Negeri Singopuran 03 melalui model pembelajaran Project Based Learning. Penelitian ini menghasilkan informasi bahwa minat belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas 3 SD Negeri Singopuran 03 mengalami peningkatan. Peningkatan ini terjadi setelah peneliti menerapkan cara belajar baru dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dila Rizky Amanda pada tahun 2024 yang berjudul Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis Media Visual Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia Siswa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran jelas tentang penggunaan media pembelajaran berbasis media visual terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Penelitian ini menjelaskan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis visual seperti YouTube, Kahoot, Quizzes, dan e-learning memberikan dampak signifikan terhadap hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Penggunaan media pembelajaran berbasis visual juga meningkatkan minat baca siswa dan merangsang perkembangan ide mereka. Dengan ide yang terstimulasi, kemampuan berpikir siswa dapat ditingkatkan. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke pemandu. Langsung Ibu ambil alih ya ke layar atas, Anwar, paling atas. Materi kelompok kalian kemarin apa saat presentasi? Proses belajar bahasa, Bu. Oh ya, proses belajar bahasa ya. Apakah materi yang benar-benar terkait mengenai proses belajar bahasa itu cukup sulit ditemukan? Ya Bu, karena proses belajar bahasa ini tidak apa ya, harus dikaitkan dengan penelitian itu Bu, kayak mereka meneliti proses belajar bahasa yang berdampak seperti apa pada sekolah tersebut, pada siswa tersebut begitu. Ya. Jadi lebih ke dampaknya ya, bukan yang proses longitudinal. Iya Bu. Nanti Ibu coba cek lagi yang punya kalian ini tadi ya, nanti filenya kan dikumpulkan juga di Sumari. Kalau memang ada ketidaksesuaian, Ibu berikan komentar secara pribadi, mungkin dari Anwar atau Rehana nanti yang Ibu hubungi ya, atau Yowana. Baik, saudara-saudara, sepertinya tidak memungkinkan lagi presentasi dilanjutkan karena mohon maaf Ibu tidak bisa full sampai waktu sepenuhnya ya. Jadi untuk hari ini hanya 3 kelompok ya. Pesan Ibu, karena Ibu masih memberikan dua minggu, walaupun sebenarnya di presensi hanya 1 minggu ya. Jadi nanti kita akan ada tetap presentasi bagi yang belum presentasi ya. Jadi minggu depan kita buat saja, karena sepertinya tidak memungkinkan untuk semua kelompok maju, kecuali jika bisa nanti kita coba ya. Semoga saja bisa selesai. Jadi mungkin di minggu depan ada satu waktu, tidak yang di hari libur ya, ada satu waktu yang mungkin kalian ada waktu kosong, itu kita presentasi ya, menyelesaikan bagi yang belum presentasi ya. Jadi Ibu minta kalian memaparkan itu, menjelaskan ya, memaparkan intinya saja, bukan dibaca, karena itu lebih ringkas dan lebih praktis ya. Kalau kalian membaca itu sudah pasti otomatis lama ya, Ibu selalu menekankan itu. Kalau kalian membaca itu sudah pasti otomatis lama
Jadi paparkan poin-poinnya saja. Setelah ini silakan berprogres, selesaikan artikelnya ya. Sampai mana nanti kalian bisa selesai, waktunya 2 minggu. Tapi nanti akan ada satu waktu kita tetap presentasi ya. Jadi nanti akan ibu kontak atau ibu hubungi melalui Amanda ya. Kapan harus presentasi. Insya Allah tidak mengganggu hari libur. Nanti ibu coba mencari waktu yang pas begitu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada cukup ya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Silakan selesaikan. Kalau ada yang kebingungan, silakan hubungi ibu seperti biasa. Jadi dari beberapa ini ada teman-teman yang hubungi. Ya, bagaimana bu kalau begini ya, termasuknya Rian dan Raihana ada menghubungi ibu ya. Nanti ya kelompok Raihana ibu cek lebih detail lagi ya. Dari tadi ibu mau melihat review artikelnya ya. Itu saja hari ini pertemuan kita sampai di sini. Sehat-sehat ya, terima kasih Sarah. Sehat-sehat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat sembuh Ibu. Kembali kasih. Terima kasih. Kita berada, Syur. Selamat tidur ya.